Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Materi kita hari ini yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 14-20. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada seluruh teman-teman yang belum melengkapi setoran Ulumul Quran maupun Ulumul Hadis pada pertemuan sebelumnya, hendak untuk segera disetorkan karena pertemuan kita hanya tersisa sampai pertemuan ke-10, maka tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk teman-teman melengkapi setoran, jadi harap segera dikejar. Baik, kita memasuki materi kita. Silahkan teman-teman siapkan buku Ulumul Quran dan pulpennya untuk mencatat arti yang akan Ustazah sampaikan setelah ini. Baik, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabun. Dan gelas-gelas mawdu'atun yang tersedia. Pada ayat 14 ini masih menjelaskan tentang keadaan para penghuni surga. Nah, Ustazah ingatkan kembali nih, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mengartikan ayat 1-13. Di situ kita mempelajari bahwasanya ada dua golongan yang akan kita temui pada hari kiamat. Yang pertama adalah golongan yang mempercayai adanya hari kiamat, yang mereka itu nanti di hari kiamat wajahnya tampak berseri-seri. Adapun yang kedua adalah golongan yang tidak mempercayai hari kiamat dan mereka keadaan wajahnya sangat lesu. Nah, di ayat 14 di sini sudah dijelaskan. Dan gelas-gelas yang tersedia. Maksudnya apa? Allah menjelaskan bahwasanya keadaan surga itu salah satunya tampak dengan adanya gelas-gelas yang tersedia. Untuk apa? Artinya, para penghuni surga ketika mereka ingin minum akan selalu ada gelas yang dapat mereka gunakan. Tanpa harus mencari, gelas-gelas tersebut telah tersedia untuk dapat digunakan para penghuni surga dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 15. Wa namariqu masfufah. Wanamariqu dan bantal-bantal masfufatun yang tersusun. Sebelumnya tadi kita sudah tahu bahwasanya di dalam surga Allah telah menyediakan gelas bagi para penghuni surga. Di ayat ini Allah juga menyediakan bantal-bantal yang tersusun rapi. Maksudnya apa? Bantal-bantal itu dapat digunakan para penghuni surga semau mereka. Artinya, ketika para penghuni surga ingin menjadikan bantal itu sebagai sandaran, maka mereka bisa melakukannya. Atau misalnya, bantal itu ingin dijadikan tempat duduk dan mereka boleh melakukan hal tersebut karena memang bantal itu sudah tersusun dan disediakan untuk digunakan para penghuni surga. Ayat 16. Wazarobiyu mabsusah. Wazarobiyu dan permadani mabsusatun terhampar. Pada ayat 16 di sini Allah menjelaskan bahwasanya Ia menghamparkan untuk para penghuni surga permadani di setiap tempat duduk mereka. Jadi dimanapun mereka duduk, di situ terdapat permadani yang bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari 3 ayat pertama yang sudah kita artikan hari ini, kita tahu bahwasanya Allah menggambarkan kemewahan yang ada di surga bagi para penghuninya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 17. Ini ayat yang cukup panjang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apakah tidak yang zuruna mereka memperhatikan. Ini mohon maaf kalau teman-teman lihat ini seperti terpisah mereka memperhatikan, tapi yang benar mereka memperhatikan
ila kepada, al-ibili unta, kaifa bagaimana, khuliqat ia diciptakan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya unta itu adalah binatang yang tubuhnya besar dan mempunyai kekuatan yang prima serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam menanggung lapar dan dahaga. Dan semua sifat ini tidak terdapat pada hewan yang lainnya. Dan ciri khas lain dari unta itu adalah wataknya penurut baik bagi orang dewasa maupun untuk anak-anak. Selanjutnya ayat 8. Wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ila dan kepada, as-samai langit, kaifa bagaimana, rufi'at ia ditinggikan. Jika teman-teman melihat ayat 18 ini, ayat ini dipaparkan dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimana ia ditinggikan? Nah, itu teman-teman lihat ada kata bagaimana. Namun, maksud dari pertanyaan di sini adalah bukan pertanyaan seperti biasa, akan tetapi mengandung pengertian sanggahan terhadap keyakinan kaum kafir sekaligus merupakan celaan atas sikap keingkaran mereka kepada hari kiamat. Ayat 19, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ila dan kepada, al jibali gunung-gunung, kaifa bagaimana, nusibat ia ditegakkan. Dalam ayat 19 di sini Allah sebenarnya menjelaskan kepada kita bagaimana gunung-gunung itu bisa berdiri tegak dan tidak bisa goyah ataupun guncang. Oleh karena itu, orang-orang dapat mendaki gunung dan berkreasi ke gunung kapanpun ia mau. Ayat terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ila dan kepada, al ardi bumi, kaifa bagaimana, sutihat ia dihamparkan. Kesimpulan dari ayat sini adalah bahwasanya sesungguhnya jika mereka itu ingkar dan ragu mau menggunakan akalnya untuk memikirkan seluruh kejadian itu, sebenarnya mereka akan mengetahui bahwasanya hal-hal seperti bumi yang dihamparkan, kemudian tadi gunung, bagaimana gunung itu bisa berdiri tegak, serta bagaimana unta itu bisa diciptakan, orang-orang kafir itu akan tahu bahwa semua itu diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dan mereka juga akan tahu bahwa yang mampu menciptakan semua makhluk tadi lalu mengaturnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya ketika orang-orang kafir itu tidak tahu terhadap hakikat hari kiamat, tidak menjadikan alasan tersebut untuk mengingkari adanya hari kiamat. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya semakin meningkatkan iman kita bahwasanya hari kiamat itu memang benar ada dan kita mempercayainya sebagai salah satu wujud iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertemuan hari ini Ustazah tutup karena sudah sampai ayat 20. Nanti ayat terakhir akan kita lanjutkan di pertemuan ke-10. Jangan lupa untuk setoran ke Ustazah secara langsung. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.